Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam, Bu Nur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf, saya mengganggu waktu istirahat Pak Dede. Ya, ada apa-apa punya? Iya. Begini Pak, mungkin kedatangan saya ke Pak Dede ini yang pertama, saya mau minta bantuan. Kebetulan kan ada tugas di calon guru penggerak, salah satunya itu harus mengobservasi rekam sejawat dengan teknik coaching. Pak Dede pernah mendengar tidak supervisi akademik teknik coaching ini? Kalau teknik coaching belum, kalau supervisi biasanya kan berkala ya Bu. Berkala. Ada yang tahunan, ada yang per semester. Nah, sebelum ke supervisi akademik teknik coaching, selama ini ketika Pak Dede di supervisi akademik, kira-kira bagaimana perasaan Pak Dede? Yang pertama tegang, karena kita harus menyiapkan atau mempersembahkan yang terbaik itu Bu pada saat penilaian. Kemudian sehari sebelumnya tentunya administrasi juga harus lengkap. Administrasi harus lengkap. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu tentang supervisi akademik dengan teknik coachingnya Pak ya. Ini dengan teknik coaching ini tidak menilai terbaiknya di mana, kekurangan Pak Dede seperti apa misalkan dalam mengajar, tidak seperti itu ya Pak. Di sini ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama, kita melaksanakan praobservasi seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian yang kedua, melakukan observasi, nanti langsung di lapangan saya mengobservasi Pak Dede. Kemudian yang ketiga ada pasca observasi. Nah, mungkin di praobservasi ini saya akan menanyakan kepada Dede ketika nanti diobservasi materinya Pak Dede tentang apa? Baik, untuk minggu ini kebetulan melihat program ya Bu, program semesternya pada minggu ini tuh tema 6 subtema 3. Kebetulan saya akan mengambil pembelajaran ke-4 dengan materinya tematik tentunya, dan muatan pembelajarannya yang pertama PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia dan ada IPS. Itu muatan tematik ya? Betul. Kira-kira nih Pak, mungkin Bapak sudah membuat administrasi sebetulnya, sudah membuat RPP tema ini gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sendiri, materi ini apa saja Pak? Baik Bu, untuk PPKN-nya dengan mengamati gambar, para peserta didik ini diharapkan dapat menyebutkan 3 minimal atau maksimal 5 manfaat dari persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada muatan pembelajaran bahasa Indonesianya dengan mencari kata kunci, peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi dengan menggunakan media belajar peta pikiran atau mind mapping. Kemudian dengan mengamati tayangan video, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan makna dari proklamasi. Itu untuk pembelajaran IPS ini. Kalau misalkan semuanya tadi udah di ini. Sudah. Nah, kira-kira Pak, penilaian yang akan Bapak lakukan di materi ini bagaimana? Penilaiannya tentu saja ada 3 macam ya Bu, ada sikap, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya sudah menyiapkan rubrik, dan untuk nanti penilaian pengetahuannya akan saya berikan beberapa soal pertanyaan, dan untuk penilaian keterampilannya nanti akan saya sajikan di dalam membuat mind mapping atau peta pikiran. Nah, untuk membuat mind mappingnya, Bapak sudah menentukan tidak? Misalkan mind mappingnya tentang apa gitu? Sudah Bu. Sudah. Ya. Berarti semuanya sama. Semuanya formatnya sama, kemudian materinya tentu saja sama karena teksnya juga sama. Nah,
Bapak sendiri sudah pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, berarti untuk di pembelajaran ini kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau? Betul. Oh iya. Betul. Saya dengan menggunakan media pembelajaran dan model PBL, saya akan mencoba menerapkan metode belajar itu Bu, yang berdiferensiasi. Karena tidak semua siswa di kelas itu sama. Iya, betul. Jadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Iya. Berarti sudah ya Pak ya, Bapak Sudah. akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, kira-kira area pengembangan yang akan Bapak kembangkan itu apa saja Pak? Areanya untuk karakter disiplin, tanggung jawab, kemudian berani dan mandiri Bu. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Kemudian di area pengetahuannya peserta didik dituntut untuk dapat membuat atau menyebutkan makna dari proklamasi dan manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan untuk keterampilannya tentu saja nanti akan saya lihat di kerapihan hasil produk. Oh iya. Berarti ada itu ya, dan berarti nyambung dengan tadi penilaian Betul, untuk keterampilannya. Nah, kemudian strateginya kira-kira Bapak untuk mencapai tujuan, untuk misalkan area tadi pengembangannya berhasil, strategi yang akan Bapak lakukan itu bagaimana? Baik Bu, strategi yang saya siapkan itu pertama saya menyiapkan tentu saja perangkat yang baik, kemudian model belajarnya saya menggunakan PBL atau problem based learning dengan dikombinasikan dengan penggunaan media belajar berupa tayangan video, kemudian ada mind mapping yang saya buat sendiri formatnya, kemudian nanti diisi oleh peserta didik secara berkelompok. Ya. Berarti lebih nanti pembelajarannya yang student Betul, center ya, betul. pembelajaran Mengaktifkan yang kegiatan ya? siswa dalam Biar tadi juga area pengembangannya betul, tercapai ya Pak. betul. Nah, kira-kira Pak nih kesepakatan kita ya, mau Bapak mau kapan melaksanakan observasi ini? Kalau saya lihat di kalender, kemudian di program, kebetulan besok lusa Bu, hari Kamis, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti hari Kamis ya Pak ya? Betul. Jam pertama. Berarti 7.30. Mungkin Pak untuk praobservasi sampai sini ya Pak ya. Nanti observasinya hari Kamis dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Untuk pasca observasinya nanti dengan pengajar praktik saya, dan sekali lagi saya terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas TGP ini. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Dede nanti lakukan di kelas pun ya, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain bukan mata. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allah.
Hari ini siapa yang tidak hadir? Cecil, kemudian Amira, ya, masih di Bapak. Terima kasih untuk hari ini, sangat menggembirakan sekali. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar membahas tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang halus ya. Di tema 5 kita sudah belajar mengenai beberapa contoh hak dan kewajiban, tanggung jawab ya, sebagai seorang anak juga sebagai seorang warga negara. Baik, tujuan belajar hari ini kita akan tentang penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, kita akan belajar tentang makna dari proklamasi ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari sebuah teks non fiksi. Baik, ini tujuan belajar kita pada hari ini ya. Nah, untuk tujuan belajar ini nanti kita akan belajar secara berkelompok ya. Nanti Bapak akan menata kalian duduk dengan kelompok yang heterogen. Jadi tidak perempuan saja, tidak laki-laki saja, tapi akan Bapak. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan anak-anak simak tayangan video berikut. Nah, di depan saya, anak bisa melihat tentang sebuah berita tentang banjir bandang yang terjadi di Lombok Timur, ya, jembatan penghubung desa rusak. Pernah dengar tentang banjir? Pernah lihat banjir? Kira-kira mengapa di Lombok ini terjadi banjir? Lihat tahu, membuang sampah ke selokan, ada lagi saluran airnya tersumbat, ada lagi pohonnya ditebang. Coba anak lihat ya, ini bukan banjir biasa ya, tapi ini banjir bandang. Banjir bandang itu apa bedanya dengan banjir yang biasa di Jakarta? Banjir bandang itu banjir yang datang secara tiba-tiba ya, tiba-tiba banjir. Kalau di Bandung itu banjir yang datang secara tiba-tiba. Menurut kalian, mengapa terjadi kerusakan lingkungan seperti adanya banjir, adanya tanah longsor, adanya kebakaran hutan? Mengapa menjadi seperti itu? Ada apa? Ada apa? Kesadaran diri terhadap lingkungan. Manusia kita punya hak ya. Menanam pohon sembarangan apakah bertanggung jawab? Berarti kan dari tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kalian anak? Oke, ini masih lemes ya. Coba semuanya berdiri dulu. Baik, silakan duduk kembali dan buka buku temanya. Kemudian buka pembelajaran 1 tema. Di hal pertama ya, ada beberapa bentuk dari kepedulian ya, kepedulian manusia terhadap lingkungannya. Oke, untuk pengetahuan kalian kita lihat, simak video berikutnya. Kepada seluruh rakyat yang bangsa menginginkan kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Indonesia dijajah 350 tahun kurang lebih ya, walaupun jumlah tepatnya sampai saat ini belum diketahui, tapi kurang lebih 350 tahun. Tapi sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia menjadi merdeka dan proklamasi menjadi sebuah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oke, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, oke, yang keempat, itulah gambaran tentang makna
proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oh ya, kalian bisa menggalinya sendiri dari berbagai media. Oke, silakan dilihat dulu LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ini ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan secara kelompok, ya. Di dalam kelompok kalian silakan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh mulai mengerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melangkah ke evaluasi, kita akan simpulkan dulu bersama-sama tentang hasil pembelajaran pada hari ini, tentang apa yang sudah dikerjakan di LKPD, ya. Di LKPD tadi kamu sudah menggunakan segala persediaan. Yang pertama tentang hak dan kewajiban. Mau tanya nih ke kelompok ini, hak itu apa? Baik. Kewajiban kelompok diskusi Setiana, kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus dikatakan. Kemudian tanggung jawab. Oke. Sebagai warga negara mempunyai kewajiban apa? Kemudian haknya. Hak sebagai warga negara mendapatkan keamanan. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari tadi LKPD yang sudah kamu kerjakan, ada yang disebut dengan kata kunci. Nah, itu ya, kata kunci dari sebuah teks dengan membaca judul. Ya, teks yang kamu baca tadi judulnya tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kira-kira menurut kamu kata kuncinya apa? Proklamasi. Bagus. Ya, nah, kira-kira dari kata kunci ini apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan sebuah informasi penting? Yang pertama, diapakan dulu? Dibaca dulu teksnya dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti. Setelah itu dibuat kesimpulan dulu, ya, dirangkum, ya, dirangkum. Nah, dari teks yang kamu baca, kemudian kamu rangkum, kira-kira menurut kamu apa makna dari proklamasi itu? Satu, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, kelompok ini sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian kelompok Malaysia, titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Baik, selanjutnya akan Bapak kasih evaluasi HF tahun ke depan, kemudian dibagikan satu orang satu dan silakan dikerjakan. Ya.
ini pembelajaran dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah Kewajiban adalah tanggung jawab adalah tingkah laku. Baik, bisa saja. Menurut kalian, mana yang harus didahulukan, hak atau kewajiban? Bukan contoh kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Mematuhi peraturan, menghormati guru. Hak sebagai seorang siswa mendapatkan penilaian, mendapatkan kasih sayang guru, fasilitas sekolah. Ini kesimpulannya, menurut kalian makna dari proklamasi adalah satu, sebagai puncak perjuangan bangsa. Yang kedua, awal dan bentuknya NKRI. Kemudian tiga, sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan teks non fiksi, teks yang berdasarkan kenyataan atau nyata, tidak faktual ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu yang dapat Bapak simpulkan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, besok kita akan belajar tentang masih di sekitar makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kemudian tentang hak, kewajiban, dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya. Nah, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat. jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Kiranya ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Silakan KM boleh dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke. Jadi Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan Pak. Selamat pagi. Mohon izin mengganggu waktunya. Kedatangan di sini, saya kesini bertujuan untuk meminta Ibu merefleksi dan mengevaluasi apa yang telah Ibu observasi pada kegiatan pembelajaran saya kemarin. Jadi tujuan Bapak meminta untuk merefleksi ya Pak ya tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin seperti ini Pak De. Dari kegiatan pembelajaran yang telah Pak Dede lakukan waktu itu, kira-kira hambatannya ataupun kendala yang dialami oleh Pak Dede ketika pembelajaran dari mulai pembukaan sampai misalkan penutup, kira-kira yang dirasakan oleh Pak Dede itu sendiri seperti apa? Baik Bu, dalam pembelajaran kemarin yang Ibu sendiri yang sebagai observer saya, yang saya rasakan itu pada pembelajaran saya kemarin itu saya belum optimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, iya. Jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Nah, ketika dalam proses pembelajaran kira-kira yang belum optimal di diferensiasinya di segi apanya yang ada dirasakan? Pada penggunaan media pembelajaran, karena yang saya temukan di peserta didik saya itu belum sepenuhnya dapat menguasai penggunaan kata
bahasa Indonesia yang baku. Oh, ya, berarti dari media ya Pak ya? Media pembelajaran. Nah, selain media tadi yang membuat anak menjadi kurang mampu dalam menggunakan kata baku, apalagi Pak kira-kira yang hambatannya? Mungkin konsentrasinya belum 100% karena saya baru beberapa tahun ini mengenal tentang model pembelajaran PBL. Saya praktekkan pada kegiatan pembelajaran saya. Dan mungkin peserta didik yang saya ampu sekarang itu masih belum terbiasa dengan model belajar seperti itu. Jadi kebanyakan itu masih terdiam dan masih menyimak. Karena sebelumnya tadi Pak Dede baru menggunakan misalkan ya PBL, baru tahu istilah berdiferensiasi. Sebelumnya itu Pak Dede menjelaskan dulu tidak langkah-langkah dari PBL itu sendiri kepada peserta didik. Ya, tentunya saya pada pendahuluan saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran waktu itu, dan alhamdulillah ada sedikit peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Jadi sebetulnya mungkin sudah ada peningkatan, Sudah tapi ada. mungkin belum Belum optimal ya. optimal Pak. aja. Nah ini nyambung lagi ke berdiferensiasi Pak ya. Yang Bapak lakukan di berdiferensiasi ini berdasarkan apa Pak? Apakah berdasarkan kontennya, prosesnya, atau produknya? Saya lebih ke proses mungkin. Prosesnya. Yang di prosesnya itu Bapak dalam pengelompokan peserta didiknya seperti apa Pak? Saya kelompokkan dengan heterogen Bu, berdasarkan daya serap siswa, dan berdasarkan jenis kelamin yang berbeda, tidak mungkin. Oh, iya. Jadi mungkin heterogen, tapi heterogennya dilihatnya dari daya serap Daya ya, serap. daya serapnya. Berarti Bapak tidak mengelompokkan yang misalkan yang daya serapnya rendah semua? Tidak. Oh, Saya campur itu. jadi Bapak sendiri mencampurnya Iya, saja gitu iya, ya. betul. Nah, tapi kalau dalam segi media yang mereka terima, apakah sama atau tidak dia per kelompok itu? Kalau di muatan pembelajaran bahasa Indonesia sama Bu, karena saya menggunakan mind mapping Oh iya. waktu itu di pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencari informasi penting dalam satu buah definisi. Jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia itu sama semua. Disamakan, Betul. dilakukan. Ya. Kalau di kalau nggak salah waktu itu Pak Dede menayangkan video ya? Betul, video Nah itu yang apa? proklamasi dulu, kemudian yang awal itu saya tayangkan dulu dampak dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Oh iya. Dari mana lingkungan menjadi rusak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Di situ saya tampil dengan pertanyaan sebagai persepsinya itu kenapa ini terjadi. Dan hanya mungkin dalam satu kelompok hanya 1 dan 2 orang yang menjawab dan aktif itu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Dede tadi, karena hanya ada 1 orang atau 2 orang yang aktif itu kira-kira di mana segi ininya gitu sampai anak itu bisa seperti itu? Mungkin wawasan yang awalnya sudah tahu bahwa terjadinya lingkungan yang rusak itu karena tidak adanya kesadaran akan hak dan kewajiban. Ya berarti tadi mungkin karena dikelompokkannya heterogen Iya, tadi ya Pak ya. heterogen tadi Bu. Iya. Betul. Nah kalau yang di satu kelompok itu kan misalkan ada orang yang pasif ya Pak mungkin ya. Itu banyak Yang pasif. Nah, kira-kira kenapa anak ini kok pasif gitu ya, Pak? mungkin karena yang pertama belum sepenuhnya menguasai konsep yang awal Bu. Tapi setelah saya jelaskan dengan menggunakan media, nah di tengah pembelajaran saya berikan evaluasi sedikit dengan verbalisme, kemudian mereka jadi aktif gitu, tapi tidak 100% aktif. Tidak 100% lagi Betul, aktif. tapi ada peningkatan dari awal ke tengah itu, dari awal pembelajaran di tengah itu sudah ada peningkatan. Dalam satu kelompok 5 orang itu kalau di awal hanya 1-2, ini tinggal 1 yang tidak aktif. Tidak aktifnya. Betul. Nah,
Ya berarti saya sudah bisa menangkap ya hasil refleksi dari Pak Dede tadi, karena kurangnya atau belum 100%-nya pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian baru mengenal, si peserta didiknya baru mengenal model pembelajaran yang digunakan, yaitu PBL, sehingga anak atau peserta didiknya menjadi ada yang beberapa orang yang kurang aktif, dan pengelompokannya tadi kan yang secara heterogen ya kayak tidak berdasarkan misalkan yang ini yang kurang bisa dikelompokkan, yang ini di ini gitu ya dicampur. Nah kira-kira Pak Dede dari tadi yang sudah Pak Dede utarakan, dari permasalahan-permasalahan yang sudah Pak Dede rasakan, kira-kira nih Pak, Bapak dapat melihat tidak bagaimana caranya kita untuk menangani hambatan atau kendala-kendala di proses pembelajaran yang Pak Dede rasakan seperti itu? Baik Bu, setelah saya tangkum, saya evaluasi sendiri, ternyata selama proses pembelajaran itu, yang pertama saya harus mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memadukan model pembelajaran yang bertujuan ke student center, sehingga siswa di kelas itu aktif semua. Kemudian yang saya temukan di lapangan itu, peserta didik saya itu kenapa pasif pada saat pembelajaran itu, karena belum mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sehingga pada saat saya berikan media pembelajaran mind mapping itu mereka masih mencantumkan kata-kata yang singkat dan tidak baku, sehingga kata-katanya itu tidak efektif. Nah berarti ini juga menjadi ini ya hambatan juga ya anak tadi yang tidak baku ya. Iya, nah, betul. Pak Dede setelah misalkan tadi selain mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak lebih memahami atau bisa kata baku itu, apa yang akan Pak Dede lakukan? Baik, yang saya lakukan mungkin pertama-tama saya gali dulu pengetahuan saya tentang EYD atau penggunaan QWB ya Bu ya. Melihat dari QWB itu pedoman umum ujian bahasa Indonesia yang terbaru, kemudian saya pahami, dan setelah saya pahami baru saya berikan kepada anak-anak. Oh iya. Nah kalau misalkan tadi kan Pak Dede mempelajari dulu sendiri ya, kemudian diberikan kepada anak-anak contoh kata baku yang sesuai dengan EYD gitu ya. Nah selain itu, selain langsung diberikan contoh-contoh kata baku misalkan, ada lagi tidak yang akan Pak Dede lakukan? Misalkan seperti apa gitu ininya? Mungkin akan membiasakan literasi Bu. Oh nah itu ya, literasi pada awal pembelajaran, kemudian membiasakan juga berbicara di depan kelas, menceritakan hal yang dia temukan selama di perjalanan ke sekolah. Mungkin kedepannya akan saya lakukan seperti itu. Oh iya. Jadi oke, saya bisa simpulkan ya Pak. Yang pertama mungkin tadi Pak Dede sendiri yang sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira nih Pak, setelah Bapak menemukan solusi, kapan akan dilaksanakannya perbaikan-perbaikan atau rencana-rencana yang sudah Pak Dede tadi rencanakan gitu? Sesegera mungkin Bu. Kapan itu Pak? Mungkin besok Bu, kebetulan besok di hari Sabtu itu full pembelajaran saya, dan saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik lah, yang saya rasa lebih baik nanti dari yang kemarin, mungkin akan saya terapkan di pembelajaran besok. Berarti kesepakatannya Bapak akan melakukan besok langsung perbaikan gitu. Nah kemudian rencana lagi Pak, setelah Bapak melakukan perbaikan, kira-kira nih Pak, Bapak mau memberikan lagi pengalaman-pengalamannya bersama saya? Tentu Bu, saya akan saya share dengan teman-teman. Ya. Kemudian nanti juga akan saya mintakan Ibu untuk mengevaluasi saya pembelajaran pada hari besok itu. Saya sudah ada peningkatan dari pembelajaran kemarin itu, observasi atau. Nah
Nanti mohon izin Ibu, Siap, saya Pak. minta ke kelas kembali untuk Iya, sama-sama Pak. Terus gini Pak, dari percakapan kita hari ini ya Pak, dari mulai awal tadi tujuan Bapak sampai Bapak merencanakan, kemudian aksinya apa, kira-kira Bapak dapat menyimpulkan tidak percakapan kita hari ini? Baik Ibu, mungkin kesimpulan saya itu sedikit aja, ternyata banyak sekali kekurangan saya dalam mengajar dan dengan sharing seperti ini. Saya menemukan di mana titik-titik kelemahan saya untuk saya perbaiki, terutama pada penggunaan media, kemudian bahan ajar, kemudian bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang baik, yang berdiferensiasi, dan tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, juga pembelajaran yang menjadi tujuan saya utama adalah supaya seluruh siswa itu aktif dalam belajar, sehingga pembelajaran di kelas tidak lagi student center tapi harus tidak lagi teacher center tapi harus ke student center. Mungkin itu aja Bu yang bisa. Iya Pak De, mungkin pembicaraan kita di pasca observasi yang telah kita lakukan ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Dede bisa merealisasikan rencana yang sudah Pak Dede rancang, kemudian nanti sharing kembali bersama saya gitu ya. Nah, setelah pembicaraan ini, perasaan Pak Dede tadi karena mungkin saya punya hambatan nih kemarin seperti ini, kekurangan seperti ini, setelah pembicaraan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Dede sendiri? Ya, pastinya saya senang Bu, karena sudah dibimbing dengan teman-teman yang Iya, siap Pak Dede. saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah mau mengobservasi di kelas saya dan juga memberikan evaluasi untuk pembelajaran. Sama-sama Pak Dede, saya juga mungkin ketika saya mengobservasi, saya sudah jelaskan ketika pro-observasi bahwa supervisi akademik ini akan berbeda dengan supervisi akademik yang telah kita lakukan. Jadi kita kemitraan gitu ya Pak ya. Jadi cuman kita sharing, nanti Pak Dede juga yang menemukan sendiri hambatan-hambatannya, Pak Dede juga yang menemukan sendiri solusi-solusinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kedepannya saya juga, Bapak juga menjadi lebih baik lagi demi masa depan anak didik kita. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dede, terima kasih. Ya.